kemarin sebelum kita masuk materi baru. Soal pertama, mubtada polanya mudhaf dan mudhaf ilaih, khobar jar majrur. Ya, khobar jar majrur. Sudah. Yang kedua, mubtada mudhaf mudhaf ilaih, khobar juga mudhaf mudhaf ilaih. Yang ketiga, mubtada dan khobar, mubtada plus khobarnya mudhaf mudhaf ilaih. Oh, mubtadanya biasa, khobarnya mudhaf mudhaf ilaih. Baik, dari Pak Evan. Yang nomor 1, Pak. 3-3 ya. Aku 3-3. Nggih, biar cepat selesai. Yang pertama, akibatul mudarisi alal kursi. Oke, terus. Sobunu waladi fil hamami. Fil hammam. Oke, satu lagi. Ibnu mudiri ila jamiati. Ibnul mudiri Ila ilal. jamiati. Type ini benar, cuman nggak diterima. Karena ini bahasa Indonesia diarabkan. Ya kan? Kalau di dalam bahasa Arab itu harus ada kata kerjanya, ila itu. Pergi ke. Jadi nggak bisa ini ke gitu, tiba-tiba nggak ada. Di dalam bahasa Arabnya ya, itu nggak ada konteks yang begitu. Ya, ibnu mudir ila. Itu biasanya kalau begitu itu pasti ada sesuatu kata yang dibuang. Gitu ya. Terus yang kedua. Tabibu jamiati. Tabibu jamiati Ibnu Wariki. Ibnu Wariki. Waziri. Oh, makanya kok anak kok udah punya anak ini nih. Membingungkan ini. Ibnu Wazir. Oke, terus. Doifu yasiri. Doifu. Doifu. Beda. Doif dengan doif itu beda. Kalau doif itu artinya lemah nanti. Doifu yasirin. Imamu masjidi. Oke, terus. Amu kholidin. Mudiru madrasati. Oke, terus terakhir. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Oke. Aman ini kitab ini. Terus. Al-khalu mudarisu. Al-khalu mudarisu madrasati. Al-khalu mudarrisul madrasati. Oke. Terus. Hamidu salah. Hamidun. Ya, Hamidun. Aku Khalidin. Oke. Pak Evan. Ya, Pak Evan. Pak Dito. Yang pertama, aku Aisyatu. Apa? Aku Aisyatu fi ghurfatin. Nah, ini Aisyahnya untuk yang jar belum lewat ya. Gak apa-apa, aman dulu. Terus. Kubazul imami ala maktabi. Oke, terus. Jamalu tajiri fi suqi. Jamalu tajiri fi suqi. Oke. Terus. Yang kedua, mudiru jamiatin sadiqul muhandisi. Oke, masuk. Abu Aisyatu imamul masjidi. Oke, terus. Ibnu Ustadzin Mumaridatul mustashfin. Oh, ini kosakata depan ya. Mumarridah dengan apa namanya? Mustashfa belum sampai ini di pelajaran, tapi sudah dihafal ya di depannya. Oke, terus. Yang ketiga. Hamidun mudiru jamiatin. Oke. Terus. Al-ma'u labanu hamidu. Al-ma'u
labanu hamidu. Artinya apa itu? Al-ma'u labanu hamid itu apa? Air. Air itu Susunya air. Susunya hamidun. Air itu Air susu sebenarnya. enggak. Ini makanya ada bilang bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu berbeda. Salah. Ya. Jadi itu salah. Enggak dikenal itu. Iya. Jadi bahasa Arab itu memang kan nanti dalam masalah ini masuk di dalam masalah fikih ketika membahas masalah air. Air itu kan ada namanya al-ma'ul mutlak. Ya kan? Air mutlak sama air yang satunya ada namanya nanti air yang berubah namanya dari aslinya atau dengan air najis kan gitu. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, dan ada air najis. Lah nanti di dalam pembahasan air itu selama namanya ma'un itu dia bisa dibuat bersuci. Tapi kalau namanya sudah berubah dari ma'un, contohnya misalkan ke susu, itu kan berubah jadinya namanya labanun. Ke kopi apa namanya? Kohwatun. Ke teh namanya syayun. Ke jus namanya asirun. Ya asir itu jus, gitu ya. Lah nanti kan sudah berubah nama, dia bukan ma' lagi, maka dia tidak mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Itu namanya ma'ul mutlak ya, selama namanya ma' tetap dikatakan apa? Air dan bisa buat suci. Cuma nanti ada air dia mustakmal, ghair mustakmal itu lain lagi nanti. Ya ada pembahasan situ. Ini penamaan aja. Ya, kalau orang Indonesia kan biasanya kan apa namanya? Air teh, gitu ya. Air susu. Ada maknya di situ dia, ada maknya. Jadi nggak ada dalam bahasa Arab mak sendiri, air sendiri. Ya, susu sendiri, bahasa Arabnya air sendiri. Jadi kalau misalkan antum mintanya susu ya bilangnya susu, jangan bilangnya air. Gitu ya. Nah, baik. Ya, terus Yang satu lagi Al-Ustadzu Ibnu Hamidun. Al-Ustadzu Ibnu Hamidun salah. Yang harusnya Ibnu Hamidin. Karena mudhafun ilai. Monggo Pak Tio. Satu. Saya rotu aliyin fisari. Oke, terus. Akibatul waziri fil ghurfati. Fil ghurfati. Terus. Sodiku hamidin alal baiti. Ngapain Pak itu? Ya. Terus. Nomor 2. Sodiku Khadijati. Ya, ini sama belum ya? Terus. Sodiku Khadijah kenapa? Khadijati mudarisu Yasirin. Mudaris, gurunya Yasir. Ya. Oke. Amu aliin Abu Aisyati. Masya Allah. Terus. Akhut tajiri Doifu Abi. Dhaifu Abi. Oke. Terakhir, nomor 3. Al-Qahwatu Al-qahwatu Lisyaikhi. lisyaikhi. Al-qahwatu lisyaikhi. Salah. Karena yang terakhir kan mubtada, khobarnya mudhaf ilaih. Li syekh jar majrur. Kan li, ada li. Ya, ada li. Kalau bener nggak mubtada khobar? Bener. Cuman polanya salah. Tidak sesuai dengan pola yang kita inginkan. Yang terakhir kan mubtada biasa, khobarnya mudhaf ilaih. Terus yang kedua. At-talibu Uktu Hayya. Ulang. Ada At-talibu. Iya. At-talibu Uktu Ruqayyati. Ukhtu Ruqayyah. At-talibatu ukhtu Ruqayyah. Oke. At-talibatu Ukhtu. Nah. Terus yang ketiga. Muhammadun Rasulullah. Siapa yang semua ada Muhammadun Rasulullah juga? Enggak ada. Baik, Pak Prambudi monggo. Yang pertama
Kitabus sayyarati 'alal maktabi. Oke. Kitabut thalibi fil hakibati. Oke. Ibnul muhandisi ilal ghurfati. Nah, itu sama ya kesalahannya. Terus, Yang kedua, Ibnu Hamidin Baitul Qaidi. si. Ulangi. Ibnu Hamidin Baitul Qaidi. Apa arti ini, Mas? Putranya Hamid, rumahnya jauh. Putranya Hamid, rumahnya jauh. Maunya sih benar, tapi salah bahasa Arabnya. Kalau mau dibuat mau dibuat seperti itu, ya, mau dibuat seperti itu jauh itu kan sifat. Sifat itu jarang sekali dijadikan mudhaf ilaih, itu hampir bisa nggak ada. Ya, sifat itu nggak jadi mudhaf ilaih dia. Biasanya sifat itu jadinya khobar. Maka kalau mau buat seperti itu ngomongnya baituhu kasih hu. Baituhu ba'idun. Gitu. Terus apanya? Boleh. Tapi nanti sesudahnya berubah dia, belum sampai tapi. Belum sampai. Yang belum sampai enggak usah dipikir ya, Pak, stres nih. boleh aja. Lanjut. Nah, itu juga sama. Sama kesalahannya. Maunya benar, cuman cara penyusunannya belum sampai. Ya. Terus. Nah, itu juga sama. Pintunya baru, maunya kan gitu. Nah. Jadi nyanya nanti itu bukannya tambahan, tapi nyanya kata ganti dia nanti. Kalau konteks seperti itu, nyanya itu kata ganti. Iya, domir nanti, kata ganti. Itu belum sampai kita. Belum sampai. Jadi nggak semuanya dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Arab itu mudhaf ilaih. Dilihat lagi nanti konteksnya. Yang ketiga, at-thalibu kitabul jadidi. Nah, itu juga sama. Iya. Iya, jadi kan maunya kan talib itu bukunya baru. Gitu ya. Itu kalau gitu susunannya dalam konteks yang benar, at-talibu kitabuhu jadi gitu loh. Nanti susunannya berubah nanti dia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu nanti susunan kalimat majmu'. Ya, kan ada kalimat majmu' itu kan. Nah, itu nanti susunannya kalimat majmu'. Jadi dia bukan hanya SP, tapi SP nanti ada 2 SP di situ. Ya, kalimat majmu'. Majmu'nya macam-macam nanti. Dalam bahasa Indonesia kan majmu'nya macam-macam. Iya, makanya sampai terlalu jauh jalannya, jadi sampai sono. Yang lain sama begitu semua. Coba nomor 2. Nah, itu bener. Makanya standar aja. Adzalika baitul waziri. Enggak masuk, itu pertanyaan. Ya. Sebenarnya sih bisa, cuma belum sampai ilmunya, gitu aja. Bisa, tapi belum sampai. Nanti kalau sampai kan Pak Evan nanyanya macam-macam, jadi enggak ada jelasin. Soal Pak Evan udah di depannya kita ini gitu loh. Ilmunya ma'rifat. Gitu. Iya, dapat gini langsung aduh bahaya nanti. Jadi stop, belum sampai gitu aja. Mau enggak Pak Ramli? Oke. Ini anak suruh baca antum. Kenapa? Biar anak tahu nyalahkannya, antum tahu salahnya di mana. Kalau anak yang menyalah salah, antum kadang bingung ini kenapa salah gitu. Anak menjelaskan juga panjang penjelasannya nanti. Terus. Akibatus syaiti ala maktabi. Nah. Terus. Itul waladi fil ghurfati. Oke. Daftarut tolibi. Ini masuk yang kedua ya. Nah. Daftarut tolibi mutlaqul akibati. Mughlaqul susunannya salah. Maunya benar tapi susunannya salah. Maunya kan apa namanya? Tertutup tas. Tasnya tertutup. Gitu kan ya? Tertutup tas. Hah? Dia tertinggi tertutup.
Iya, tertindih tas gitu ya. Itu nanti bahasa Arabnya nggak begitu. Ya, itu salahnya dari sisi penyusunan kalimatnya aja. Belum sampai. Nanti ada kalimat sendiri. Sudah gitu aja. Ingat Pak Evan siap mentaklik nanti. Sudah, terus. Abul binti Ammul ibni. Abul binti Ammul ibni. Abul binti Ammul ibni. Iku piye, Pak? Ayah anak perempuan itu paman anak laki-lakinya. Ayah anak perempuan itu. Ini benar ya, maksudnya benar. Cuman anak pengen kenyataannya tuh gimana? Abul binti, bapaknya putri itu, adalah Paman anak laki-laki itu. oh gitu. Jadi laki-lakinya lain. Oh, masuk. Boleh. Sengaja jadi yang agak-agak jeli. Taunya salah. Terus. Lanjut. Astazul waqifi qol fashi. Apa itu, Pak? Ulangi, Pak. Astazul Al-Ustad. Astazul waqifi qol fasyaitu. Al-Ustadu. Ustadul Waqifi. Ustazul waqifi qol fasyaitu. Maunya jenengan jadi Ustadz itu berdiri. Ustadz itu berdiri, ini mubtada khobar sudah. Mubtada khobar. Kemudian ditambahin lagi keterangan nanti. Jadi kita polanya salah. Ya, jadi itu nanti maksudnya SPK. Ya, keterangan tempat nanti dia. Kita kan maunya kan cuma SP aja, cuman P-nya kadang terbentuk pola yang lain. Oke. Sudah? Bu Ajeng monggo. Nomor 3. Kayaknya sudah banyak pol tadi, Pak. Jangan, nggak boleh. Coba yang ketiga. Monggo. Al-miftahu babun baitul maqsur. Nah, itu sama kayak Pak Prambudi. Sama. Ya, salah. Salahnya belum pembentukan kalimatnya belum sampai. Gitu semua sampai bawah, Pak. Berarti semua skip nih. Coba satu lagi. Oke, monggo. Al-tajiru godaun kubzul kubzi. Nah, salah. Sama. Maunya sampai kan pedagang itu makan siangnya begini begitu kan ya? Ya, salah. Cara pembuatan kalimatnya belum sampai. Yang terakhir juga sama begitu? Sama. Oh, sama. Sudah Bu Ajeng? Oke, terus. Oke. Oke. Yang nomor 2. Amu Muhammadin imamul masjid. Terus? Ibnu Tabibi Sodiku Hamidin. Sodiku Hamidin. Oke. Qaulul waziri imamul masjid. Terus? Nomor 3. At-talibu ibnul mudarrisi. At-tajiru imamul masjid. Oke. Ar-rajulu ibnu tajiri. Ar-rajulu. Ibnu tajiri. Ar-rajulu ibnu. Oh, ini masuk ketiga ya? Iya. Oh iya, terus. Nah, siapa nih? Bu Desi. Sariru Al-Kisatu fi Gurbati. Oke. Al-Qalamu Mudiri Al-qalamu. Al-Qalamu Mudiri Heeh. Al-Maktabi. Jadi kalau pakai alif lam salah ya. Jadi langsung qalamul mudiri. Oke. Al-Kitu Ini juga sama ini. Kitu Qalibi Ila Sayyid. Maunya kan kucing pelajar itu ke jalan raya. Ke kucingnya Khalid. Kucing Khalid ke jalan raya. Ke jalan raya.
Ya kan? Ini sama kayak Pak Evan ini. Langsung ila kan? Nah, jadi kitu Khalidin ila syari'i gitu kan? Ya, salah. Terus Ibnu Yasiril Ibnu Yasirin. Mudar Risu Marrosati Oke. Bintu Khadijatu Mumarrodatu Mumarridotun Mumarrodatu Musaifi Mustasfa. Mustasfi Mustasfa ya. Nanti belum sampai ini, nanti ilmunya ya. Yang bengkong-bengkong belakangnya belum sampai ilmunya. ini polanya Benar polanya. Gitu lah. Amu Abbasir Wazirul Irofi Wazirul Iraq. Oh ya, terus yang ketiga. At-Talibu Amma Walad At-talibu ammul. Walad Oke. At-Tabibu Bintul Dukturi Ya, harusnya at-tabibatu. At-tabibatu gitu ya. Karena kalau at-tabibu bintu itu salah. Salahnya kenapa? Karena at-tabib itu laki-laki, sedangkan bintu perempuan. Kan nggak mungkin dokter itu putri, dia terus putra harusnya. Ya, jadi at-tabibatu begitu. Bisa tabibatunya yang dirubah atau bin diganti ibnu. Begitu. Tapi polanya sudah benar. Terus Sodiku Abu. Sodiku. Oh, Sodik Abi nanti belum sampai ini juga ya. Baik, terus Bu Lutfia. Oke. Apa ulangi? Babut fil mustasfa. Itu apa itu? Iya ulangi. Ngapain pintunya kerbas? Ini masa viral 2024 ini. Masya Allah. Yang dibawa yang masuk rumah sakit pintunya orang yang nggak sakit. Rusak pintunya. Nah. Polanya benar, cuman kalimatnya salah gitu aja. Kreatif. Nah. Terus. Fakihatut tolibati, oke. Nah. Satu lagi. Oh, yang ketiga sekarang? Sudah 3? Oh, yang kedua. Terus. Imamul Masjidi Abu. Oh ya, terus benar. Abu Ammar, oke. Abu Ali. Ini mustasfa tetap mustasfa ya, nggak bakal mustasfi dia ya. Mustasfa. Tetap mustasfa. Bacanya mustasfa nggak jadi mustasfi. Lo kan mudhaf ilaih nanti belum sampai sana ilmunya. Ya. Enggak. Karena memang dari sononya ada mustasfa. Kasrohnya itu kan di alifnya nanti dia. Kan di belakangnya mustasfa itu ada bengkongnya kan? Ya, jadi fa-nya tetap harokatnya seperti itu aja, nggak usah dikasih kasroh dia. Karena kasroh itu perubahannya di mana? Di harokat, di huruf terakhir. Lah, ini belum sampai. Ya, belum sampai. Tapi nggak masalah, benar polanya. Terus. Atau libi salah. Atau libu. Nah, kalau di awal nggak ada huruf jer, atau libu. Oke? Oke, terus. Al-Waziru ibnu Tabibu, nggak remeh ini. Sukses. Ad-Doktur ibnu Ustad. Kalau ini biasa. Ya.
Tadi itu Masya Allah, anak dokter dari menteri, Masya Allah. Ya, kalau anak menteri jadi dokter kan biasa. Ini anak dokter jadi menteri, Masya Allah. Terus, Bu Sri. Nomor 1. Tukanut tajiri fisuki. Masya Allah. Terus, Tufahu Khadijatu fitalajati. nah ini polanya benar ya, cuman Khadijahnya ketika jadi mudhof ilaih bagaimana cara membuatnya belum sampai ya. Terus, Bintul balaki fil ghurfati. oke, nomor 2. Amut tabibi ibnul mudarrisi. Nah, terus, Ummu Yasirin bintul mudiri. Masya Allah. Terus, Abu Hamidin ibnul muhandisi. Ibnul Muhandisi ya. Terus, nggih. Ar-rajulu ibnul muhandisi. Ar-rajulu. Ibnul muhandisi. Oke, benar. Terus, Al-mudarrisu ammu Hamidin. oke. Terus, terakhir. Al-falahu Ulangi. Al-falahu abul mudiri. Abul Mudiri. Oke, Masya Allah. Al-Fallahu Abul Mudiri. Sukses ini. Ya. Nah, tapi kalau yang ini biasa memang. Ya. Bapaknya apa namanya? Petani, anaknya jadi mudir. Ya. Aman. Baik, Masya Allah. Jadi secara garis besar antum sudah ngerti pola-polanya ya. Nah, yang penting jangan terlalu banyak pola. Itu yang bermasalah. Baik, Pak. Nah, Masya Allah ya. Yang di sini sih. Jadi terkadang kan gini, orang belajar bahasa Arab itu terkadang dia pingin cepat bisa, sehingga akhirnya dia mengambil banyak mata kuliah atau mata pelajaran bahasa Arab. Ini ngambil ini, ngambil ini, ngambil itu. Lah, ini bagus, ya bagus. Cuma dari satu sisi terkadang ada perbedaan antara satu guru dengan guru lain. Lah ini terkadang membuat si dianya pusing. Ini saya harus ikut yang mana ini? Kok beda penjelasannya ini? Ya. Nah, jadi kalau anak pribadi dulu, anak ambil satu aja itu ditekuni. Nanti kalau memang sudah bisa satu baru mau cabang 2 boleh. Kalau masih dasar satu dulu aja. Karena ini memang kan istilahnya kalau di dalam pohon itu, di pohon itu ada namanya akar tunggal gitu loh. Yang memang ini yang paling dasar itu loh. Tunggal dulu, nanti ketika sudah nggak apa-apa muncul yang lain di atas, mau ada ranting-ranting nggak ada masalah. Tapi akar tunggal ini harus benar-benar menancap paham gitu ya. Karena dulu sempat pas di awal-awal kita mondok itu di Gresik, di Pancang lah lebih khususnya di tempatnya Ustaz Khaliful Hadi itu model pondoknya dulu pertama kali bukan model klasikal, model mulazamah. Model mulazamah itu awal-awal 2007 itu modelnya model mulazamah. Jadi guru yang buka pelajaran tuh banyak. Ya misalkan ada guru yang buka istilahnya bahasa Arab tingkat 1, bahasa Arab tingkat 2, bahasa Arab tingkat 3. Tingkat 1 itu juga ada beberapa orang. Jadi modelnya mulai kita mau milih yang manapun silahkan. Itu awal-awal. Gitu loh. Jadi model mulazamah gitu. Jadi mulazamah itu dari istilahnya dari pondoknya membuka program, yang milih apa? Muridnya. Gitu ya, muridnya. Tapi harus konsepkan ketika sudah milih, dia harus ikut sampai selesai. Gitu. Dan itu yang model di Yaman begitu. Jadi model di Yaman itu menyiapkan tempat, pokoknya gurunya, tempatnya, dia silahkan milih pelajaran apa yang mau dia pilih silahkan. Jadi yang mengatur jadwal itu si santrinya. Pondok hanya sekedar buka pelajaran, santri yang ngatur jadwal jam sekian. Maka dulu ketika kita di Yaman, ada teman terkadang dia ngambil sehari 12 pelajaran, 13 pelajaran, 15 bisa, pokoknya nggak bertentangan dengan waktu-waktu yang lain. Itu di satu tempat, di tempat lain bisa. Jadi ketika waktu kita di Damaj, di tempatnya Syekh Mukbil, itu bisa mengambil 12 pelajaran. Kenapa? Karena nggak ada ujian. Selesai, aman. Selesai. Pokoknya ngumpul pelajaran. Ketika kita pindah ke Ma'bar, ke tempatnya Syekh Al-Imam waktu itu, nggak bisa. Ada ujian.
Ya, ada ujian, dan ujian, setiap ujian nilainya naik ke Syekh Imam. Dan itu akan dibacakan di pelajaran umum ba'da maghrib. Yang hadir itu semua negara ada di situ. Lah, kita orang Indonesia timbang malu, mending ambil aja cukupnya. Dan Syekh membatasi minimal 3 pelajaran. Gak boleh kurang, minimal 3 pelajaran. Mau lebih silahkan, tapi minimal 3 pelajaran. Nanti akan dibaca itu. Misalkan 1, Pak Evan, gitu ya, nilainya 25. Rosip misalkan ya, Rosip dipanggil, mana ini Pak Evan? Kum, mah, selesai itu. Ya, kum, ditanya, kenapa kok bisa nilainya 25 ini? Ya, mending cuma gitu toh. Kadang dipanggil, ta'al, depan. Dipanggil ke depan sama Syekh, ya. Kemudian di depan Syekh itu ada 2 tongkat gini, 2 kayu itu. Irfa yadak, angkat tangan. Begini nih. Depan banyak orang ini. Sama mukulnya sih nggak keras, tapi masuk ke dalam itu. Karena dilihat banyak orang, masya Allah. Dan Syekh nggak pernah pilih kasih. Siapapun orangnya butuh diberikan takdib, ditakdib. Ya. Jadi Syekh itu ketika beliau ngajar, Syekh Imam itu ketika beliau ngajar, itu depan kanan kiri beliau ini ada hurosnya. Ada penjaganya setiap bawa senjata. Depan ini bawa senjata. Dan di Yaman itu kan masih ada istilahnya pemadaman listrik. Jadi desa ini hidup, desa sebelahnya mati. Lah, ketika pemadaman listrik sebelum ganti genset, pakai lampu genset itu biasanya langsung hurusnya berdiri. Berdiri semua itu. Sastra itu bukan hanya di sini, di pojok-pojok masjid sana juga ada beberapa penjaga. Pertama kali ya, kena mental juga. Ada apa ini? Yo, ada apa ini? Ternyata biasa, gitu ya, memang hati standby, penjaga-penjaga ini standby. Dan itu masya Allah, hatta penjaganya ini nggak hafal hadis, pukul. Padahal ngawal Syekh kemana kemari, nggak hafal, air fire, pukul. Guru ketika disuruh hafal nggak hafal, panggil, pukul. Iya, semua dipukul sama beliau. Nggak bedakan mana guru, pokoknya semua sama, gitu ya. Pernah sekali orang Indonesia ini kena, dia nggak hafal. Orang Indonesia itu kan masya Allah ya, ketika memang dia nggak hafal, terkadang dia ya senyum-senyum, ya nggak? Indonesia kan begitu. Itu udah khas banget itu Indonesia. Nggak hafal tuh senyum, malu dia, malu tapi senyum, mau gimana lagi gitu loh. Syekh marah pada waktu itu. Marah. Teman di sebelah sini di Indonesia ini nggak hafal dia. Pas qadarullah nggak hafal. Ya, Syekh marah. Syekh bilang, antum nggak bisa malah tertawa. Dia nggak tertawa, cuma senyum aja. Nggak tertawa. Kita tahu orang Indonesia itu nggak bakal tertawa, senyum paling cuma senyum, nggak bisa senyum. Antum itu nggak hafal, harusnya nangis, bukan malah tertawa. Orang yang di bawahnya Syekh Indonesia Syekh. Langsung Syekh turun nadanya. Syekh turun nadanya langsung. Oh Indonesia ini, ya udah paham Syekh. Antum tanya, antum belajar sama siapa? Ya, belajar sama Syekh Fulan. Langsung dipanggil Syekhnya. Syekh Fulan mana? Angkat tangan. Hada talib ma'ak, ini santri ini belajar sama ente. Langsung ditanya itu. Kalau Syekhnya bilang enggak, selesai ini. Lihat. Naam Syekh. Sama belajar sama siapa lagi? Tanya itu. Kan 3 kan? Minimal 3. Sama siapa lagi Syekhnya? Sama Syekh Fulan. Dipanggil lagi. Syekh Fulan, ini benar belah antum? Nah, panggil lagi yang lain. Satu apa lagi pelajarannya? Ini. Sama Syekh siapa? Panggil lagi Syekh. Itu begitu di Yaman itu. Di Ma'bar. Nah, kita mau macam-macam ngambil pelajaran. Enggak bisa ngaku-ngaku. Dipanggil sama Syekh. Jadi ya, akhirnya Syekh mengatakan karena Indonesia nggak dihukum. Ya sudah, ana minta antum tolong minta sama salah satu guru antum surat rekomendasi kalau antum tuh belajar yang benar. Udah, saya minta rekomendasi bawa ke Syekh, selesai. Kalau bukan ini, kalau orang Yaman selesai ini. Ya, masya Allah. Itu di Yaman kita rasakan, masya Allah. Iya, Indonesia itu masya Allah. Karena Indonesia di Yaman itu terkenal orangnya kalem, baik, nggak punya membuat masalah dan semisalnya itu terkenal gitu. Pernah juga kasus kejadian ada santri itu nggak mau sholat jamaah, ya, dan ini orang-orang Jazair, orang daerah Jazair. Memang dia berpendapat dia musafir kan, bukan orang Yaman, musafir. Jadi sholatnya mana? Di Sakan. Nah, sampai ke Syekh bilang panggil semua orang yang di kamar yang mau, kan orang Jazair. Lah penjaganya ini cari semua kamar. Orang Jazair kena, pas orang Indonesia ada juga yang sakit.
Ya, dipanggil orang Indonesia. Jadi berdiri berjejer di Indonesia, ini orang Jazair berdiri. Kan orang Indonesia. Saya bilang bukan orang ini, bukan orang Indonesia, yang sana. Orang Indonesia aman, insya Allah, nggak ada. Selama Indonesia, insya Allah sih kalem, insya Allah. Baik, kita masuk pelajaran baru ya. Nah, itu sekilas info cerita ya, cerita pengalaman. Masya Allah. Ya, Masya Allah, di Indonesia nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tapi Masya Allah. Tapi Syekh Masya Allah, ketika orang itu nilainya bagus, oh beliau kasih hadiah naik ke maktabah, kadang dikasih uang, kadang dikasih kitab, kadang dikasih ini, Masya Allah. Ya dapat. Misalkan banyak dapat hadiah, semua dikasih sama Syekh. Oh dikasih. Masya Allah. Sering. Nah, dan kita kamar Indonesia itu dekat sama maktabahnya Syekh, jadi dekat gitu. Jadi Syekh kadang singgah, tanya gimana kabarnya antum, sehat Syekh aman. Gimana antum senang di sini? Senang Syekh. Udah Syekh keluar lagi. Setiap hari. Jadi nggak bisa macam-macam deket Syekh soalnya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang ke-6. Di sini beliau katakan ad-darsus sadisu, pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6 ini pelajaran yang membahas tentang perubahan dari kata mudzakkar kepada kata muannats. Dan yang dibahas masih sama, yaitu berkaitan tentang mubtada khobar. Bu Sri, masih ada catatan tentang mubtada khobar ketentuan? Masih ada? Coba dicek, Anda lupa di halaman berapa? Coba di pelajaran ketiga halaman 14 ada catatan enggak? Ketentuan tentang mubtada khobar. Pernah Anda kasih catatan? Di pelajaran keberapa ya? Pas pertama kali Anda kenalkan mubtada khobar. Ada catatan, Bu? Ya, pas nakirah ma'rifat. Ada catatan tentang mubtada khobar? Nakirah, udah gitu aja? Nggak ada lagi yang lain? Baik. Nanti jadi kita tambahkan ya pembahasan tentang masalah mubtada khobar. Ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, hadhihi. Hadhihi ini artinya sama seperti hadza. Cuman bedanya kalau hadhihi untuk perempuan, sedangkan hadza untuk laki-laki. Jadi misalkan kita mengatakan hadza qalamun, pakai hadza. Demikian pula misalkan anak laki-laki, hadza ibnun. Sedangkan anak perempuan pakainya apa? Hadhihi ibnun. Ya, hadhihi ibn. Jadi penggunaannya dibedakan di dalam bahasa Arab itu, mana yang untuk laki-laki dan mana yang untuk perempuan. Taib, Anda baca, antum ikutin. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Apa artinya Pak Evan? Ini anak laki-laki. Putranya Hamid dan itu putrinya Yasir. Nggak ada itu, Pak. Dan ini putrinya Yasir. Nah, dia ini putranya Hamid dan ini putrinya Yasir. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin Waqifun. Artikan, Bu Sri. Putranya Hamid duduk dan putrinya Yasir berdiri. Oke. Man hadhihi. Man hadhihi.
Apa artinya Pak Prambudi? Siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Apa artinya Pak Romli? Ini saudari insinyur. Ini saudarinya insinyur. Ahya aidan muhandisatun. Ulangi. Ahya aidan muhandisatun. La hiya tabibatun. Artikan Bu Ajeng. Apakah dia juga insinyur? Insinyur. Apa Hiya. dia juga insinyur? Hiya ini kata ganti ya. Ya. Kalau yang laki-laki pakai huwa, kalau ini perempuan pakai hiya. Dan hiya kembali kemana? Hiyanya kata ganti untuk apa ini? Untuk saudari. Jadi apakah dia? Dia itu saudarinya muhandis. Baik, ulangi artinya. Apakah dia juga insinyur? La. Tidak, dia dokter. Dia dokter. Oke. Sayyaratu man hadhihi. Hadhihi sayyaratul mudiri. Pak Tio. Mobil siapakah ini? Oke. Ini mobilnya kepala sekolah. Kepala sekolah. Ma hadhihi. Hadhihi mikwatun. Apa artinya? Apa ini? Ini setrika, gitu ya. Liman hadhihi. Ulangi. Liman hadhihi. Ini baru ya. Untuk bertanya milik siapakah? Jadi liman. Ya. Li kan nanti milik. Man siapa? Liman. Milik siapakah ini? Hadhihi li Khalidin. Ini miliknya Khalid. Ada rajatu Anasin hadhihi. Ulangi. Ada rajatu Anasin hadhihi. Apa artinya Bu Sri? Apakah ini sepedanya Anas? Baik, dalam pengertian seperti itu. Ya, jadi pengertian bahasa Indonesia terkadang ada yang namanya dikedepankan, dibelakangkan. Memang standarnya ahadhihi darajatu Anasin itu standar. Tapi boleh juga seperti ini, ad-darajatu Anasin hadhihi. Dan ini ada maksudnya, cuman nggak akan dijelaskan di sini karena belum waktunya. Kenapa diputar balik kan ya pengucapannya? Ada kaidahnya sendiri. La hadhihi darajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Bu Lutfia? La. Ini sepedanya Ammar. Ini Baru. Terus? sepedanya Anas. Lama. Jadi sepeda baru punyanya Ammar, sedangkan yang lama baru punyanya Anas. Hadhihi sa'atu Aliyin hiya jamilatun jiddan. Apa artinya Pak Dito? Ini hari saatul Ali. Ini jamnya Ali. Ini Dia Jamilah, sangat cantik, sangat indah. iya bagus sekali. Jam itu enggak cantik. Dia bagus sekali. Jiddan sekali ya. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al mil'aqatu fil kidri.
Al-mil'atu fil kidri. Al-mil'aqatu fil kidri. Al-mil'atu fil kidri. Bu Sri, diartikan Bu Sri, Bu apa namanya? Bu Desi. Ini sendoknya, Ini sendok. ini sendok dan ini panci. Sendok ini Sendok itu dan sendok itu fi sendok itu di dalam panci. di dalam panci, gitu ya. Sendok. Dan nanti akan dibedakan sendok biasa sama sendok garpu, itu beda lagi nanti bahasa Arabnya. Ya, ini sendok biasa, mil'aqah sendok biasa. Ya, centong juga masuk di sini dia. Gitu ya. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Apa artinya Pak Evan? Ini sapi betinanya petani. Petani. Hadza anfun wa hadza famun. Hadza jahdu wa hadza famun. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Hadhihi udhun wa hadhihi ainun. Kalau anfun apa? Hidung. Kalau famun? Mulut. Udhunun? Telinga. Ainun? Mata. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Baik. Jadi di pelajaran ini kita dikenalkan tentang penggunaan kata muannas. Maka di sini kita harus kenal dulu kata-kata itu dianggap muannas, ciri-cirinya bagaimana? Bisa ditulis. Ciri-ciri kata itu muannas. Yang pertama, nama atau sifat perempuan. Ini jelas yang pertama ya, nama atau sifat perempuan. Kalau memang namanya perempuan, ya pasti mu'annas. Sifatnya perempuan juga mu'annas. Seperti ibnun sama babin, bintu. Itu kan sudah jelas mana mudzakkar, mana mu'annas. Yang kedua, kalimatnya diakhiri tak marbutoh. Kalimatnya atau katatnya diakhiri tak marbutoh. Bu Desi, tak marbutoh itu yang bagaimana, Bu? Naam ya, tak begini. Yang bersendiri ya. Antum, jadi tak itu kan ada dua. Ada tak maftuhah sama tak marbutoh. Ya, maftuhah itu terbuka. Marbutoh itu dari kata robato. Robato itu jadi maknanya apa? Terikat, jadi bunder begini. Maka namanya tak marbutoh. Ya. Dan tak marbutoh ada dua penulisan, bunder atau ketika nyambung dengan kalimat yang lain seperti waqifatun. Nah, kalimat tersebut kalau di akhir tak marbutoh maka dianggap mu'annas. Seperti ghurfatun mu'annas. Ya, ghurfatun itu mu'annas karena diakhiri tak marbutoh. Sayyaratun mu'annas. Ya. Dan masih banyak kata-kata lain yang kita lewati yang dia diakhiri dengan apa? Tak marbutoh. Dan ini juga kata tak marbutoh ini juga digunakan untuk membuat kata yang mudzakkar menjadi mu'annas. Seperti pada sifat. Misalkan jadidun. Ini kan mudzakkar. Kalau mau dijadikan mu'annas dikasih tak marbutoh menjadi apa? Jadidatun. Tabibun, tabibatun. Talibun, talibatun. Ya, kalau waladun bukan waladatun ya, nggak ada. Nah, kemudian apa lagi? Qadimun, qadimatun. Mughlaqun, mughlaqatun. Ya, mughlaqun, mughlaqatun. Jadi sebelum tak marbutohnya fathah dia. Mughlaqatun. Ya, maftuhun, maftuhatun. Muhandisun, muhandisatun. Wazirun, ya misalkan begitu, waziratun. Mudarrisun,
dari satu Ustadun. darajatun. Ya, kalau imam bisa nggak jadi imamatun? Nggak, imam laki-laki. Ya, imam laki-laki. Gitu ya. Yang ketiga, ini Anda sebutkan beberapa saja ya, nggak semuanya ya. Yang ketiga, anggota tubuh yang sepasang. Anggota tubuh yang sepasang. Perhatikan pada contoh-contoh terakhir pada anggota tubuh. Hadza anfun, pakainya hadza. Kenapa? Karena hidung itu satu. Kalau satu dihukumi mudzakkar. Famun juga satu dihukumi mudzakkar. Tapi yang dua yang sepasang pakai hadihi udunun wa hadihi ainun. Karena kuping telinga, demikian pula dengan mata dua. Wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. Gitu ya. Ini beberapa kata yang dianggap mu'annas. Baik. Yang kedua, berkaitan tentang kaidah mubtada dan khobar. Dulu kita pelajari mubtada dan khobar itu, mubtada harus berbentuk ma'rifat, sedangkan khobar harus berbentuk nakirah. Sekarang pembahasannya ketentuan mubtada dan khobar. Ditambah dari itu mubtada tadi ma'rifat nakirah ya. Ketentuannya, mubtada dan khobar itu harus sama di dalam beberapa hal. Mubtada dan khobar itu harus sama dalam beberapa hal atau dalam beberapa keadaan. Ini tambahan ya. Jadi yang pertama, mubtada ma'rifat, khobar apa? Nakirah. Ini tambahannya, mubtada dan khobar harus sama dalam beberapa hal. Yang pertama, dari sisi jenis. Sama dari sisi apa? Jenisnya. Harus sama dari sisi jenisnya. Maksudnya, ketika mubtada'nya mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Tapi ketika mubtada'nya muannas, maka khobarnya muannas. Bisa kita lihat contoh di kitab. Kalimat yang kedua, di pelajaran ke-6, kalimat yang kedua, Ibnu Hamidin jalisun. Mana yang jadi mubtada? Ibnu Khalid. Ini susunan apa? Atau pola mudhaf ilaih. Ibnu mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar pakai jalisun. Sedangkan ketika contoh yang kedua, bintu Yasirin, bintun mudzakkar atau muannas? Muannas, maka khobarnya juga harus muannas, waqifatun. Kalau kita buat bintu Yasirin waqifun, salah. Kenapa? Karena bintun muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Ini dia ketentuannya, mubtada dan khobar harus sama dari sisi apa? Jenisnya. Mudzakkar, muannas, muannas. Nah. Yang kedua, dalam sisi bilangan. Yang kedua dari sisi bilangan, harus sama dari sisi apa? Bilangan.
Ya. Cuman tuh bilangan ini belum sampai, kita tulis aja dulu. Ya, nanti pas sampai waktunya baru kita bahas. Bilangan maksudnya apa? Ketika misalkan mubtada'nya mufrad, khobarnya juga mufrad. Ketika mubtada'nya 2, maka khobarnya juga 2. Ketika mubtada'nya lebih dari 2, maka khobarnya juga harus berbentuk lebih dari 2. Ini harus sama. Nggak bisa misalkan mubtada'nya 1, khobarnya 2. Nggak bisa. Harus 1, 2, lebih dari 2 juga sama. Gitu ya. Dah, jangan banyak-banyak. Pusing nanti. Itu aja udah pusing nih. Ya. Baik, kita lanjutkan kitabnya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, bacalah dan tulislah. Ini kita baca aja. Monggo Bu Sri nomor 1. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Apa artinya? Ini masjid dan ini sekolah. Oke, terus Bu Ajeng. Man hadihi uktu Abbasin. Apa artinya? Siapa ini? Ini saudaranya Abbas. Saudaranya, salah. Ini saudarinya Abbas. Ya, saudarinya Abbas. Bu Lutfia. Hadzatun wa hadhihi dajjajatun. Apa artinya? Ini ayam jantan dan ini ayam betina. Taib. Bu Desi. Hadza ibnul mudari. Hadza ibnul mudiri. Oke. Wa hadhihi Bintul. bintul mudarrisi. Apa artinya? Ini anak laki-lakinya kepala sekolah. Dan Mm-mm. ini anak perempuannya guru. Masya Allah. Terus. Pak Budi. Pak Prambudi. Nomor 5. Ini ibunya ya Yasir. Perhatikan juga di sini. Mubtada'nya kan hadhihi, Ummu Yasir sebagai khobar. Ketika ingin dikhobarkan perempuan, ya mubtada'nya juga harus perempuan pakai hadhihi. Pak Romli. Aina kidrun. Aina kidrul lahim. Lahmi. Aina kidrul lahmi. Naam. Dia salah jati. Apa artinya? Di mana Pancinya daging. Di mana pancinya daging. Presto jadinya. Terus. Dia di dalam kulkas. Pancinya dalam kulkas ya. Masya Allah. Freezer jadinya. Salaja bisa diartikan freezer, bisa diartikan apa kulkas. Gitu ya. Salaja itu bisa freezer juga. Pendingin, pokoknya pendingin itu apa? Salaja. Ya, kalau di Yaman itu ya sama apa? Yang kalau kita di Indonesia itu ada yang untuk panas dingin, tempat air minum itu ada dispenser. Di sana kan ada yang dingin memang. Itu diartikan salaja. Ya sama. Pokoknya tempat pendingin itu namanya salaja. Kulkas, kemudian dispenser, atau mungkin apa namanya tadi? Freezer, itu maksud salaja. Baik, Pak Dito. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Apa artinya? Ini pintu dan ini jendela. Nah, ini pintu dan ini jendela. Baik. Insyaallah cukup sampai sini dulu. PR. Latihan kedua dan latihan ketiga. Latihan kedua dan latihan ketiga. Baik, sebelum ana lupa, tadi untuk yang perempuan, kata-kata yang dianggap muannas, ada satu lagi yang ketinggalan. Tadi kan terakhir apa? Tak marbutah ya? Terakhir sepasang.
ada satu lagi yang ketinggalan, yaitu apa? Dianggap mu'annas oleh orang Arab. Dianggap mu'annas oleh orang Arab. Jadi kalau dari tanda nggak ada. Dari sisi tanda nggak ada, ciri-ciri nggak ada. Cuman orang Arab menganggap dia mu'annas. Seperti apa contohnya? Kidrun. Panci. Ya, syams. Itu juga mu'annas. Kidrun, ini kan pakainya wahadihi kidrun. Jadi ini memang kalimat yang dianggap oleh orang Arab mu'annas. Walaupun tidak ada tanda mu'annas. Terus untuk mengetahuinya gimana? Jarang. Yang seperti ini jarang. Ya, dan ini diketahui dengan apa? Dengan seringnya baca, dengan seringnya melihat, insya Allah ketahuan. Jadi nggak usah dirubah. Nggak usah. Ya, jadi untuk saat ini ingat aja, kidrun itu mu'annas gitu aja. Kidrun itu mu'annas, kok bisa mu'annas? Karena orang Arab menganggap dia mu'annas. Dah. Wallahu alam, karena mungkin dia panci gitu kan. Wallahu alam, kita nggak tahu. Nggak ngerti Pak ini. Nah, barangkali antum umrah bisa tanya, antum kok bisa mu'annas? Nah, tamrin kedua ini, latihan kedua ini, kita suruh mendatangkan pertanyaan mahadha atau mahadihi dengan kalimat yang ada di bawah, dengan gambar yang ada di bawah ini. Contohnya yang pertama, itu gambarnya apa? Ya, makanya pakainya mahadha, begitu ya. Jawabannya hada qalamu, ditulis terus setelahnya. Ya, sesuai dengan gambar. Adapun urutan bebas, antum mau yang mana dulu terserah. Yang bawah ini kan kadang yang di bawah ini kan nggak berurut ini posisinya. Ya, jadi ini terserah ikut antum. Pokoknya pertanyaan sama pakai mahada atau pakai mahadi. Ya, dilihat mu'annas atau mudzakarnya. Yang gambar itu, yang gambar sebelahnya panci itu yang dimaukan mulut ya. Yang dimaukan mulut itu, bukan jenggotnya. Ya, bukan jenggot tapi yang dimaukan mulutnya. Sudah? Baik. Untuk yang ketiga, ya, itu hidung itu, matanya nggak ada. Itu hidung yang dimaukan. Yang dekat tangan itu hidung yang dimaukan. Kaki. Kalau kaki, bukan sandalnya. Nah, baik, yang tamrin ketiga, ini kita disuruh membuat mubtada khobar, tapi dengan merubah yang di sebelah kanan. Dijadikan dirubah menjadi mu'annas. Contoh, Muhammadun talibun. Kan mudzakkar. Dijadikan Aminatu talibatun. Jadi yang butuh dirubah adalah apa? Khobarnya. Adapun mubtadanya sudah sama semua, sudah disiapkan. Ya, sudah disiapkan, tinggal kita merubah khobarnya. Contoh Busri nomor 2, Hamidun tabibun, jadinya Fati. Nah, seperti itu. Fatimatu tabibatun, tinggal merubah jadi mu'annas. Caranya gimana? Memberi apa tadi? Tak marbuta. Gitu ya, tak marbuta. Dah. Dua aja. Kok dua aja ini pertanyaan ini? Enggak nambah. Kata-katanya sampai pelajaran 9. Oke. Untuk kosakata berhenti dulu. Ya, karena belum ana merojai sebanyaknya itu ya. Berhenti dulu. Nah, karena sebetulnya banyak ini Masya Allah. Persiapan nanti pekan depan insya Allah kita kosakata dulu ya sebelum. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Baik, insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka